Halo, ketemu lagi di pelajaran matematika minat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk persamaan eksponensial yang ketiga. Jadi kalau bentuk persamaan eksponensial yang ke-1 dan 2 udah kita bahas di minggu lalu. Minggu ini kita fokus ke bentuk persamaan eksponensial yang ketiga. Jadi bentuk persamaan eksponensial yang ketiga adalah bentuk A dipangkatkan fungsi fx sama dengan B dipangkatkan fungsi fx. Jadi di sini yang beda adalah bilangan pokoknya. Sedangkan untuk pangkatnya itu sama, tetapi pangkatnya adalah berupa fungsi. Nah, di sini ada ketentuannya, yaitu A-nya harus lebih besar dari 0 dan B-nya juga lebih besar dari 0, serta A-nya tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 1. Nah, untuk ketentuan ini sebenarnya kalau nanti kalian menemukan soal, itu pasti soalnya sudah memenuhi ketentuan ini. Jadi ketentuan ini adalah sebagai syarat pelengkap saja, tidak perlu terlalu diambil pusing. Jadi fokusnya hanya ke bentuknya saja. Nah, untuk bentuk ketiga, bentuk yang seperti ini penyelesaiannya mudah karena ini jadi bilangan berapapun itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi kalau bilangan pokoknya beda sedangkan pangkatnya sama, maka di sini penyelesaiannya tinggal kita ambil. Penyelesaiannya adalah pangkatnya pasti sama dengan 0. Karena bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi kalau di sini 3 pangkat berapapun, yang sini 4 pangkat berapapun, itu kan akan sama kalau pangkatnya itu adalah pangkat 0. Nah, untuk contoh soal yang pertamanya seperti ini. Tentukan nilai X yang memenuhi 5 pangkat 2X min 6 sama dengan 3 pangkat 2X min 6. Jadi di sini pangkatnya sudah sama dan merupakan fungsi, bilangan pokoknya yang beda, dan bilangan pokoknya sudah lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka untuk menentukan nilai X, kita tinggal tuliskan aja pangkatnya disama dengan 0. Maka di sini tinggal 2X min 6 sama dengan 0. Nah, tujuan kita kan mau mencari X-nya. Maka sampai di sini kedua ruas kita tambah dengan 6. Kedua ruas kita tambah 6. Atau sebenarnya kalau bahasa cepatnya benda ruas sama aja ya. Berarti ini tambah 6 jadi 2x. Yang sini tambah 6 jadi 6. Kemudian kedua ruas kita bagi 2. Berarti ini jadinya 2x bagi 2 adalah x. 6 bagi 2 adalah 3. Maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 3. Ya, kita ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini ada tentukan nilai X yang memenuhi 5 pangkat X kuadrat min X min 2 sama dengan 7 pangkat X kuadrat min X min 2. Langkahnya tetap sama ya, karena bilangan pokoknya beda dan pangkatnya sama, maka pangkatnya tinggal kita sama dengankan dengan 0. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, hanya ada perbedaan sedikit dengan yang tadi, karena di sini pada bagian koefisien yang paling depan ini dia memuat bentuk kuadrat. Karena dia memuat bentuk kuadrat, maka kita harus memfaktorkan. Jadi setiap kali ada bentuk kuadrat, jangan lupa kita faktorkan. Nah, untuk kalian yang masih bingung cara memfaktorkan, karena memfaktoran ini penting ya sebagai dasar untuk materi-materi yang akan kita pelajari di SMA ini, maka kalian bisa cek video saya mengenai tutorial memfaktorkan. Linknya saya letakkan di deskripsi box.
Nah, untuk kalian yang udah paham dengan cara yang pernah diajari oleh guru SMP, boleh dipakai cara itu aja. Yang belum paham, silahkan cek video saya tentang cara memfaktorkan. Nah, pada intinya kalau memfaktorkan itu nantinya akan menghasilkan dua kurung, karena di sini x kuadrat dan bilangan koefisiennya adalah 1, maka di sini x, di sini x. Nanti kalau di koefisiennya itu bilangannya bukan 1, tentunya akan berbeda. Itu nanti saya bahas di video yang tadi. Ini maka kita cari bilangan, kalau dikali hasilnya min 2, kalau ditambah hasilnya min 1. Kalau dikali min 2, kalau ditambah min 1, berarti kita punya min 2 dan plus 1. Nah, ini kita uraikan, jadi x min 2 sama dengan 0, atau x plus 1 sama dengan 0. Untuk lebih lengkapnya kenapa bisa diuraikan menjadi kayak gini, itu saya bahas di video yang tadi juga ya. Ini berarti pindah ruas, atau lebih tepatnya kedua ruasnya ditambah dengan 2 supaya min 2 nya hilang, maka x sama dengan 2. Yang sini kedua ruasnya dikurang 1, atau pindah ruas saja langsung jadi min 1. Maka nilai x yang memenuhi adalah min 1 atau 2. Nah, dibiasakan kalau kita menuliskan seperti ini, mulailah dari menuliskan angka yang paling kecil. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga atau yang terakhir. Di sini kalian disuruh menentukan nilai x yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 3 pangkat 2x kuadrat min 5x plus 3. Angkanya sama, berarti di sini pangkatnya kita sama dengan kan 0. 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini karena bentuknya memuat bentuk kuadrat, maka harus kita faktorkan. Hanya ini bentuknya sedikit berbeda dengan pemfaktoran yang sebelum-sebelumnya, karena kalau biasanya sebelum-sebelumnya itu di depan x kuadrat itu tidak ada bilangan, atau sebenarnya di depan x kuadrat itu ada koefisiennya, ada bilangannya, bilangan 1, hanya untuk koefisien 1 ini tidak perlu ditulis, mirip dengan pangkat 1. Pangkat 1 itu pangkatnya tidak perlu ditulis. Nah, untuk pemfaktorannya seperti ini, untuk lebih jelasnya saya udah bahas di video yang tadi saja itu ya. Saya taruh di deskripsi box. Di sini saya akan langsung aja saya menerapkan cara yang saya bahas di video tersebut. Maka untuk lebih mudah memfaktorkan, biasanya saya bikin tanda seperti ini, selang, kemudian di tengah saya taruh min 5, kemudian di sini saya taruh bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 2, berarti 2 kali 1. Di sini bilangan yang kalau dikali hasilnya 3, berarti saya mau ambil 1 kali 3. 2 kali 3 6, 1 kali 1 1, supaya dia menghasilkan min 5. Nah, supaya dia menghasilkan min 5, maka diberi minus di hasil yang terbesar. Jadi 2 kali min 3 min 6 tambah 1 sama min 5. Nah, sekarang kita tulis, jangan lupa menulisnya mendatar. Ini dan ini, maka kita punya 2x tambah 1, dan bagian bawah kita punya x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita turunin, nggak pakai kurung lagi, maaf, kita turunin jadi 2x plus 1 sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0.
Di sini kita dapat 2x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per 2. Ya, ini dipindah ruas, setelah itu dibagi 2. Di sini kita punya x sama dengan pindah ruas langsung menjadi 3. Maka nilai x yang memenuhinya adalah min setengah atau 3. Ini saya sederhanakan aja penulisannya ya. Penulisan lebih lengkapnya seperti yang tadi, contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 2. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu dalam proses kalian belajar. Sampai ketemu lagi dan Tuhan memberkati.